Jumpa lagi dengan saya, Jo Problemo. Kamu banyak masalah, Jo Problemo punya solusi. Masalah adalah sesuatu hal yang tidak akan terpisahkan dari kehidupan seseorang. Bisa dikatakan bahwa kamu akan selalu dihadapkan dengan permasalahan, seperti kata pepatah, bahwa tidak ada orang di dunia ini yang tidak mempunyai masalah. Semua manusia entah kaya atau miskin, tampan atau jelek, lelaki atau pria, remaja atau dewasa, akan selalu berhadapan dengan masalah, dan itu akan menghalangimu dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Berikut ini terdapat beberapa cara yang bisa kamu pakai untuk menyelesaikan masalahmu ditinjau dari segi psikologi. 1. Sadar akan masalah. Langkah pertama kamu dalam menyelesaikan sebuah masalah adalah dengan menyadari akan adanya permasalahan yang terjadi. Kamu harus sadar bahwa kamu sedang dihadapkan pada suatu masalah yang membutuhkan sebuah solusi. Dengan begitu, kamu akan merasa memiliki sebuah kesulitan yang harus segera diselesaikan dengan baik. 2. Paham akan masalah. Setelah menyadari bahwa kamu sedang menghadapi masalah, maka hal yang tak kalah pentingnya adalah memahami, kemudian menjabarkan masalah yang terjadi. Pemahaman akan masalah ini memerlukan adanya diagnosis pada suatu kejadian. Kamu perlu sekali untuk memfokuskan seluruh perhatian terhadap masalah yang dihadapi. Jadi, kamu sangat membutuhkan informasi yang banyak agar dapat memahami masalah secara utuh. 3. Ketahui penyebab masalah. Tidak ada asap tanpa api. Tidak ada masalah tanpa penyebab. Hal inilah yang sekiranya harus dijadikan sebuah acuan bahwa setiap masalah yang terjadi karena adanya penyebab yang memicunya. Setelah kamu menyadari dan memahami benar akan masalah tersebut, hal yang perlu kamu perhatikan selanjutnya adalah mengetahui secara mendalam apa penyebab munculnya masalah tersebut. Dengan mengenali masalah, kamu akan lebih mudah memecahkan sebuah masalah. 4. Mulai sederhanakan masalah, bukan tidak mungkin. Bahwa yang membuat masalah menjadi rumit dan tak kunjung reda adalah dari dalam diri kamu sendiri. Tak jarang kamu sering membuat diri terpuruk sendiri pada suatu keputusasaan. Masalah bisa menjadi semakin kompleks dan rumit akibat dari persepsi yang ternyata dibangun dari kamu sendiri. Misalnya saja, kamu terlalu terpuruk dan menangisi berlebihan tentang permasalahan yang sedang dihadapi. Maka dari itu, hal yang paling bijaksana adalah segera sederhanakan masalah kamu. Dengan begitu, sederhana pula solusi yang akan kamu dapat. 5. Fokus pada solusi. Hindari untuk berfokus terus-menerus terhadap masalah kamu. Karena sikap ini malah akan membuatmu terlalu manja dan sibuk mengasihi diri sendiri. Menyadari masalah yang sedang kamu hadapi memang penting. Akan tetapi, terlalu berfokus pada masalah yang dihadapi juga tidak baik. Fokuslah terhadap upaya untuk mencari solusi berupa tindakan nyata untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang kamu hadapi. 6. Kenali kemungkinan penyelesaian. Setelah kamu fokus akan solusi penyelesaian masalah yang sedang dihadapi, langkah selanjutnya adalah mengenali dan mengklasifikasikan beberapa penyelesaian suatu masalah. Kamu bisa membuat daftar atau tabel untuk mengkategorikan beberapa kemungkinan solusi untuk menyelesaikan masalahmu. 7. Menemukan strategi penyelesaiannya. Setelah mengetahui beberapa kemungkinan solusi untuk menyelesaikan sebuah masalah tersebut, maka segeralah temukan strategi penyelesaiannya. Strategi yang baik diperlukan untuk menyelesaikan masalah secara bijak. Dalam fase ini, kamu sudah paham betul akan situasi masalah dan penyelesaian yang efektif dalam menghadapi masalah. 8. Tinjau kemungkinan implementasi pemecahannya. Setelah keputusan final kamu ambil, maka periksa serta evaluasi lagi pilihan tersebut. Perhatikan dan pertimbangkan bentuk implementasinya. Apakah memang benar solusi tersebut rasional dan logis? Jika iya, lanjutkan dengan tahapan berikutnya. 9. Jangan mengeluh berlebihan. Sikap mengeluh hanya akan membuat otak menjadi kacau, rumit, kompleks, dan sulit untuk menyelesaikan masalah. Ini bukan sikap psikologis yang baik. Maka dari itu, ganti keluhanmu dengan tindakan yang lebih nyata dan terarah. 10. Segera ambil tindakan. Seberapa paham pun kamu terhadap suatu masalah, seberapa fokus pun kamu dalam mencari solusinya, dan seberapa hebat pun kamu dalam mengatur strategi sebuah penyelesaian masalah, tanpa adanya tindakan yang nyata adalah sia-sia. Tidak akan ada perubahan yang dapat kamu ambil jika kamu tidak melakukan tindakan apapun. 11. Atur emosi. Pola pikir seseorang dengan emosi yang dihasilkan adalah dua hubungan yang saling berkaitan. Pengaturan kecerdasan emosional dalam psikologi yang baik akan berpengaruh kepada pengembangan pola pikir yang baik juga. Begitupun sebaliknya, ketika kamu tidak mampu mengendalikan emosimu, maka kamu tidak dapat berpikir jernih sehingga akan sulit menyelesaikan masalah yang dihadapi. 12. Berpikir logis.
Setelah kamu bisa mengendalikan emosimu, maka hal yang tidak kalah pentingnya adalah selalu berusaha untuk berpikir secara logis dan rasional. Berpikir secara logis akan mempengaruhi pola pikir yang kamu miliki. Ketika kamu berpikir positif dan logis, maka hal-hal yang kamu lakukan juga berpositif, khususnya dalam penyelesaian masalah. 13. Bersikap proporsional. Bersikap proporsional berarti kamu diselimuti oleh pikiran atau hal-hal yang bersifat negatif yang dapat mempengaruhi kejiwaanmu. Kamu hanya dapat berpikir jernih dan baik ketika dalam keadaan yang rileks dan nyaman. Seringkali, kamu akan cenderung stres, marah atau sedih ketika menghadapi masalah yang terjadi. Hal ini malah akan membuatmu sulit untuk menyelesaikan masalah. Demikian beberapa cara menyelesaikan masalah menurut psikologi. Agaknya masalah bukanlah sesuatu yang harus kamu terlalu takuti. Karena tidak ada masalah tanpa solusi, dan ini juga bisa dijadikan sebagai salah satu tahap yang harus kamu lalui untuk proses pendewasaan diri. Mungkin itu saja. Semoga memberikan manfaat untukmu dalam memecahkan sebuah permasalahan. Saya Joe Problemo. Sampai jumpa di video selanjutnya.